Sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Gigi. Waalaikumsalam, Pak Puten, Bu Kadis. Ketemu lagi. Siap. Siap. Langsung ya Pak Gigi ya. Monggo Bu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi walaupun lewat Zoom ya Pak ya. Berjauhan. Siap. Berjauhan. Berjauhan ya. Pak Gigi yang saya hormati, Pak Zuron, ini Kabid SIP itu Statistik. Siap. Sip. Saya sendiri ya untuk menindaklanjuti yang kemarin Pak Gigi telepon saya itu loh Pak Gigi terkait dengan betul. pengaduan masyarakat sampai ke RT ya. Betul. Kesempatan ini sebetulnya kami agendakan Jumat. Ternyata Pak Gigi juga sibuk ya. Ya ini kan sekarang ada acara di Batu Pak Kominfo. Mulai tanggal 25 sampai tanggal 28 sehingga yang di kantor hanya saya dengan Pak Zuron. Sebetulnya kemarin mau saya kan semuanya semua kabin, Pak Fahri, ada Pak Sony dan juga ada Pak Sekdin. Tapi ini pada pagi hari ini siang hari ini hanya sama Pak Zuron. Mau Pak Gigi untuk informasikan atau dijelaskan seperti apa nanti kami yang akan menindaklanjuti. Siap. Ya, pada dasarnya ini adalah menindaklanjuti nawakarsa di Gresik Akas, yaitu terkait dengan sistem pengaduan sampai tingkat RT, tapi nanti sifatnya nanti bisa open ya. Jadi kalau mau best practice sebenarnya bisa melihat di lapor Gus lapor Masbud di Kediri, Pak, gitu. Nah, kira-kira nanti bentuknya seperti itu, tapi kan ini kan nanti difokuskan memang ke tingkat RT, jadi nanti yang akan melakukan pelaporan itu tingkat RT. Kenapa? Karena kami juga nanti akan launching gerbang dusun sepertinya. Jadi ini juga beriringan Bu, jadi gerbang dusun kan sebenarnya kan bukan di ranah di Diskominfo, ranah di DPMD nantinya untuk infrastruktur. Tapi kan nantinya kan untuk biar lebih terbuka, masyarakat bisa ada komplain, bisa ada pengusulan terbuka di dalam aplikasi di Gresik Akas ini. Nanti entah namanya nanti lapor Gus atau seperti apa itu nanti bisa kita diskusikan lagi, tapi yang paling jelas adalah bahwa warga itu bisa punya banyak saluran untuk melaporkan gitu. Nantinya pinginnya Pak Bupati nanti kan di desa itu nanti ada semacam mobil operasional bantuan ya. Nah, itu nanti juga akan di-branding, salah satunya adalah ada lapor Gus tadi. Jadi nanti sampai ke bawah sehingga masyarakat itu tahu bahwa ada aplikasi untuk pengaduannya yang di tingkat sampai ke tingkat desa bahkan sampai tingkat kelurahan gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk Diskominfo tugasnya kan untuk membuat aplikasinya gitu. Bisa nanti dikonekkan ke Gresikpedia bisa atau dikonekkan kemana saja mungkin nanti itu memungkinkan seperti itu kira-kira gambaran besar itu. Oke, terima kasih Pak Gigi. Ini Pak Fahri juga connect. Pak Fahri. Siap Pak Fahri. Di Malang nggak ngajak-ngajak ini Pak Fahri, ini Pak Bos ini. Mau parkir Bos. Bisa masih. Siap. Aduh Pak, Semalang Pak. Cakar Pak, cakar. Cakar mantap. Saya kemis ke Malang Pak. Oh sekalian mampir di JKF ke Batu. Insya Allah ya. Insya Allah teman-teman dapat JPRA itu. Waduh Mas Zuron itu. Mantap. Masuk 3 besar, alhamdulillah website
Gresik. Alhamdulillah. Yeah. Mudah-mudahan nomor 1. Peringkat 1 mudah-mudahan. Amin. Siap. Amin. Amin. Pak Gigi terkait dengan ini adalah aplikasi nanti bisa dikonekkan dengan Gresikpedia gitu ya? Boleh. Boleh. Harusnya connect banget. Connect ya. Untuk menyingkat waktu Pak Gigi, monggo Pak Juran dulu kita sharing ya Pak ya. Pak Gigi, Pak Fahri. Siap. Siap. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam Pak Sugran. Pak Gigi, Pak Fahri. Jadi saya mohon izin off cam, kayaknya sinyal saya jelek. Saya izin off cam, Ngapunten, supaya bisa lebih lancar. Monggo Pak. Mohon izin, jadi setelah kemarin waktu diskusi di FASA, kami di Kominfo terus terang sudah berdiskusi Pak Gigi terkait dengan tindak lanjut apa yang diinginkan oleh Pak Bupati lewat tim ahli terkait dengan aplikasi pengaduan. Prinsipnya kami sebenarnya ingin merealisasikan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gigi terkait dengan aplikasi lokal pengaduan lapor bus tersebut. Cuma gini Pak Gigi, kami sempat mempelajari beberapa aturan ya terkait dengan sistem pengaduan, baik Undang-Undang 14, kemudian terutama di Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE. Nah, di pasal 63 ayat 3 itu menyebutkan bahwa setiap pimpinan instansi pusat dan kepala daerah mencegah dan atau menghentikan pembangunan dan pengembangan beberapa aplikasi umum. Nah, aplikasi umum ini di dalam pengertian di Perpres tersebut salah satunya ada terkait dengan pengaduan pelayanan publik, Pak Gigi. Nah, sebenarnya kita sudah beberapa lama ini sudah mencoba untuk mengaplikasikan Span Lapor ya, Span Lapor yang produk dari Siap. Nah, di Span Lapor ini ada beberapa kanal pengaduan baik melalui website www.lapor.go.id, kemudian dari SMS 1708 Telkomsel Indosat Tri, kemudian di Twitter ada @lapor1708 serta aplikasi mobile baik Android maupun iOS. Ini sudah terwadai di sana semuanya, dan untuk kompetisi pengaduan pelayanan publik ini memang hanya satu kanal yang kemudian diakui oleh pemerintah pusat, yaitu Span Lapor ini, karena memang ada 3 fitur baik anonim, rahasia maupun tracking ID yang sudah disediakan oleh Kementerian PAN. Nah, kami barangkali mohon arahan Pak Gigi nih, kalau misalnya ada arahan seperti itu di Perpres, kemudian semua kanal pengaduan itu diarahkan ke Span Lapor, ini modelnya seperti apa? Kemarin sama Pak Fahri sudah coba mendiskusikan ini ya, jadi barangkali Mas Suran kalau memang Pak Gigi berkenan nanti dibuatkan semacam portal di Gresikpedia aja, tapi nanti tetap masuknya ke Span Lapor tersebut kalau memang Pak Gigi berkenan, karena memang terus terang kalau yang sekarang Pak Gigi yang dari Gresik AK 112 yang sedianya itu untuk kedaruratan, itu kadang-kadang juga ada aduan yang sifatnya non darurat. Nah, itu kadang-kadang kita secara manual memang memasukkan laporannya itu ke rekapnya di Span Lapor, karena memang yang diakui oleh Kementerian PAN dan di pusat itu hanya Span Lapor. Jadi kayak dari apalannya si Bina Marga, kemudian ada Gita Ceria dan lain-lain itu juga kita rekap di Span Lapor yang dari fitur manual. Nah, kami khawatir nanti ketika kita mengembangkan aplikasi lain di luar Span Lapor, ini nanti ada semacam bias di tingkat bawah, terutama sing bener lewat mana gitu kan. Khawatirnya nanti ada bias seperti itu. Nah, nanti desainnya seperti apa arahan dari Pak Gigi terkait dengan yang lapor bus ini, karena memang untuk mengembangkan aplikasi yang sudah masuk
di dalam SPBE yang di Perpres 95 ini ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Di antaranya nanti ada dimintai perhitungan analisa biayanya, kemudian ada harus verifikasi teknis ke Kominfo, termasuk proses integrasi dengan SPAN lapornya seperti apa. Itu nanti barangkali Pak Fahri bisa nambahkan informasinya, syarat yang harus dipenuhi untuk bikin aplikasi jika sudah ada aplikasi induk di kementerian. Ini itu sih Pak. Jadi mohon arahan nanti positioningnya lapor Gus ini nanti kita seperti apa di dalam konteks SPAN lapor yang memang dibuat oleh Kementerian PAN dan jadi satu-satunya sistem pelaporan yang diakui oleh pemerintah pusat. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur. Pertama, saya mungkin perlu klarifikasi bahwa semakin banyak portal pengaduan semakin baik. Itu pertama, Mas. Jadi Surabaya melakukannya, kemudian kalau Mas tahu misalnya saya coba share screen, ini saya nggak bisa share screen ya. Dan nggak bisa share screen, post disable nih. Bisa. Saya juga sudah kirimkan linknya ke apa namanya contoh. Nah, ini misalnya aplikasi dari Kediri, ini dipakai juga Mas, dan ini yang jadi branding. Jadi kalau secara nasional mungkin ini bisa dikonekkan ke aplikasi apa namanya, ke aplikasi SPAN lapor. Tapi secara branding tidak dapat. Ya, betul. Jadi kepentingan saya di sini adalah bagaimana masyarakat itu bisa mengakses apa namanya, lebih banyak portal pengaduan. Yang kedua, branding Pak Bupati dapat. Itu aja Mas. Jadi kepentingan saya di situ. Nah, perkara nanti ini dikonekkan dengan SPAN lapor, ya monggo. Gitu. Jadi kepentingan saya hanya di situ saja. Gitu. Jadi dan ini juga untuk melakukan apa namanya, janji politiknya Pak Bupati. Gitu. Apakah bisa? Wong Kediri aja bisa kok. Masa peraturannya beda? Gitu. Itu kira-kira Mas. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Gigi. Terkait dengan ini Pak Fahri barangkali mau nambahin? Pak Fahri? Oh ya, siap Bu. Mohon izin Pak Gigi, Pak Bu Kades dan Mas Duron. Terima kasih mengenali aplikasi umum. Memang kalau memang di dalam Perpres 95 seperti tadi yang sudah sampaikan oleh Pak Duron, memang itu apa adanya. Terus memang kami lagi mencari sanksi. Memang kami kan melihat di sanksi apa sih kalau seandainya itu masih dilakukan hal-hal yang adanya pengembangan yang sudah diatur di dalam Perpres itu bahwa ada himbauan untuk tidak dikembangkan. Nah, ini kami memang belum mendapatkan hal-hal yang urusannya sangat sanksi gitu. Makanya mungkin dari beberapa kabupaten kota, mungkin juga tidak hanya beberapa kota, provinsi sendiri dengan cetar aja juga menggunakan aplikasi seperti itu juga sih, memang gitu. Nah, ya ini memang Surabaya, ini Surabaya aplikasi Wargaku. Kita juga banyak kan memang menggunakan ini, gitu. Perkara ini nanti dikonekkan, tidak ada masalah di laporan SPAN, gitu, tidak ada masalah. Tapi yang kami memang concern satu, laporan warganya bisa lebih banyak kanal pengaduannya dan bisa ditindaklanjuti langsung. Yang kedua, ya tentu saja branding Pak Bupati. Gitu. Jadi concern kami hanya dua itu saja. Siap Pak. Jadi mungkin pada dasarnya ya yang namanya lapor SPAN-nya tetap jalan. Berarti dalam pengembangannya nanti aplikasi ini sebenarnya lebih apakah itu dijadikan kayak portal sendiri dengan branding lapor Gus itu, di mana di dalamnya ada lapor
SPAN, ada apa namanya, ada tentang apa sih yang apalan, terus kemudian 112 atau apa itu nanti atau kita pecah-pecah, karena nanti kan ada yang mungkin seperti aspirasi ini juga, apakah itu disebut namanya aspirasi saja, jadi bukan apa ya, lapor atau apa ya, media aspirasi gitu ya Pak ya. Ya. Jadi betul. untuk apa ya, untuk menghindari hal, kadang kita ya perlu main-main kata gitu Pak ya. Betul. Permainan kata agar bisa ini juga bisa jalan, tidak langsung crash dengan aturan yang ada. Mungkin kalau kita memainkan dengan kata-kata aspirasi, ya mungkin itu juga apa ya, masih memungkinkan sih kalau masih aspirasi. Karena di aspirasi itu tidak hanya laporan gangguan atau laporan yang tidak sesuai dengan layanan, tetapi sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat juga bisa terakomodasi di aspirasi, Pak. Gitu ya. Betul. Jadi gitu, ya? kan itu bisa saja, Mas. Jadi intinya adalah mungkin kalau mau membedakan, misalnya ini memang khusus nanti yang bisa mengakses misalnya memang perangkat RT misalnya begitu. Jadi perangkat RT melakukan pelaporan, kemudian mungkin datanya bisa connect ke lapor SPAN gitu kan. Sebenarnya kan nggak ada masalah untuk itu kan. Jadi tapi yang penting adalah selain itu kita membuka banyak kanal, dan yang kedua memang ini janji Pak Bupati gitu. Intinya Pak Bupati sudah menjanjikan di sini begitu terkait dengan branding di sana begitu. Intinya di situ. Gerbang dusun kemarin aja kita lewatkan pokir aja nggak mau kok. Harus langsung transfer tunai ke dusun gitu. Jadi ya itu kira-kira anunya yang perlu ditata. Nah, perkara nanti memang aplikasinya connect ke lapor spam is no problem, tidak ada masalah. Malah bagus kan, maksudnya ada banyak kanal yang itu bisa kita konekkan ke lapor spam. Kira-kira seperti itu. Iya. Mau izin Pak, ini kira-kira nanti pakai apakah kita build Android sendiri atau di-embeddedkan di dalam Gresikpedia, karena kan ya Sewu ini kan kalau itu berdiri sendiri, saya takutnya nanti Gresikpedianya yang agak sedikit ditinggalkan. Kalau digabungkan jadi satu ya memang effortnya kan akhirnya dua-duanya dapat lah. Dalam arti untuk promosi ke Gresikpedia dan lapor Gusnya bisa dalam satu media. Gitu. Tidak apa-apa kan di Gresikpedia kan nanti bisa kita cantolkan versi maksudnya Android-nya kan. Jadi Android-nya nanti connect-nya ke Gresikpedia kan. Gitu. Tapi Android-nya sistemnya Mas, ya memang untuk laporan aja, lapor Gusnya saja. Jadi bukan. Nah, tapi nanti dia connect-nya bisa ke Gresikpedia. Semua kita connect-kan ke Gresikpedia, semua kita connect-kan ke Gresikpedia, intinya begitu. Cukup Pak Fahri? Iya, Ibu. Jadi terima kasih Pak Fahri menyempatkan. Ini lagi istirahat apa di mobil ya ini ya? Di mobil. Sudah di pondok. Di pondok. Pondoknya Pak Jainul. Mantap. Terima kasih Pak Fahri, Pak Gigi. Terima kasih Pak Fahri, siap. Pak Gigi, intinya pada prinsipnya kami semua yang ada di Kominfo mendukung. Cuma nanti ada hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan namanya ya Pak. Ya, namanya dan lain sebagainya. Monggo. Koneksi dengan Gresikpedia, terus kemudian batasan yang lapor itu mungkin ketua RT atau seperti apa gitu ya? Ya, betul. Teknis, monggo. Entah itu nanti dilingkan ke lapor spam di mana tidak ada masalah. Kita yang penting branding Pak dapat begitu. Oke, Pak Gigi, mudah-mudahan ini. Terus terkait dengan anggarannya, karena ini besok terakhir dikasih waktu untuk masukkan ke SIPD, Pak. Sekitar 83 anggaran.
Oke, berapa Pak? Monggo. Monggo, enggak apa. Yang penting di bawah 100, Bu. Enggak ada masalah. Nggih. PL Bu, PL. Iya. Pak Fahri, Masalah. Nggih. ya nanti Pak Yuron yang ini ya, Pak Yuron yang akan nanti. Ya. Mohon izin Bu, ya nanti kita bicarakan soal apa namanya penganggarannya di kita sendiri Bu, gitu. Ya. Yang jelas kan tidak hanya untuk itu, juga perlu kita bicarakan soal sosialisasinya sekalian Bu. Kebetulan saya di lapor itu ya. Iya, sekalian kan saya memang di akhir tahun ini juga akan mensosialisasikan Gresik-pedia secara masif. Nah, nanti mungkin akan kita bandingkan sekalian bisa lebih cepat jadi, ya, bisa bareng gitu loh Pak Sigi. Setuju Pak Fahri, setuju. Betul. Gitu. Bisa dua ini konten kita bisa sampaikan kepada masyarakat gitu. Siap. Oke, Pak Juran ada masukan lagi, Pak Juran? Jadi prinsip seperti yang disampaikan oleh Pak tadi, Pak Diki tinggal nanti mungkin teknis saja yang perlu didiskusikan lebih lanjut terkait dengan integrasi dengan Gresik-pedia dan juga lapor spannya, dan nanti amanat dari Kementerian juga memang terkait dengan lapor span juga PR-nya di ini Pak Diki, di sosialisasi yang memang belum masif, nanti branding yang nanti akan kita angkat bisa sekalian jadi judul utamanya gitu. Ya, betul. Siap. Bisa nuntut kan gitu. Iya. Siap. Yang penting semuanya bisa cover gitu. Bisa Pak. Siap. Pak Gigi, barangkali ada yang perlu disampaikan lagi untuk kami? Sampun Bu Kadis, itu saja yang kami sampaikan, yang ya itu tadi concern kami dua itu tadi Bu Kadis gitu. Oke, siap. Respon itu berlanjut ya. Siap, Bu Kadis, matur nuwun sanget. Nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak Gigi. Siap, Matur nuwun Pak Gigi, waktunya. Matur nuwun sanget, banyak matur nuwun Bu Kadis, Pak Fahri, Pak Anu. Mudah-mudahan bisa lancar, matur nuwun. Ke Malangnya enggak diajak-ajak saya. Pak Gigi, besok bareng-bareng, insya Allah penutupan. Saya kebetulan ada kegiatan di Malang Bu, besok full. Ya insya Allah nanti curi-curi lah kalau memang ada waktu. Mudah-mudahan Bismillah. Ada ketan dan susu. Mantap itu. Ketan dan susu. Penghargaan insya Allah website kita masuk 3 besar. Mantap, betul, mantap. Kalau medsosnya insya Allah tahun depan Pak. Amin. Medsosnya ya, amin. Radionya Pak, jangan lupa radio. Radio, untuk progres radio Pak, ini Ranperda insya Allah sudah tinggal ke provinsi. Pak, memang terkait dengan perizinan, ini kami masih terus komunikasi dengan Balmon dan juga dengan KPID Pak. Kami sudah terus ke KPI pusat untuk terkait dengan kanal Pak. Ya betul Pak. Dan jawaban dari Kementerian Kominfo terkait dengan hal tersebut. Ya, Pak. Mudah-mudahan radionya bisa terus berkembang bagus Pak. Demikian Pak Gigi. Mudah-mudahan Pak Kadis, sehat. Sehat, matur nuwun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si izin live, matur nuwun sangat. Nggih. Bu Kadis. Nggih. Wis karek ngloro to kan? Ya wis. Bro, sampai bro. Jadi kondisi Bu, jadi gini, saya itu tadi dapat laporan sama Mbak Mega untuk SIPD kami. Nah, kami masih ada sekitar biasa orang kaya Bu, banyak anggarannya, masih ada sekitar 11 jutaan ya, 10 juta, 11 juta yang belum kami masih putarkan lagi. Nah, itu bisa kami bantukan untuk sosialisasinya ini lapor Gus ini, gitu. Jadi Mas Juron biar bisa konsen di anggaran di aplikasinya, gitu ya, yang di itu. Jadi kalau memang tidak dapat uang dari tambahan dari
Bapeda. Mana? Bapeda ya sudah, yang ada itu yang harusnya dipakai untuk satu data dilarikan ke situ dulu aja, Bu. Kalau saya sih gitu. Nah, untuk biaya sosialisasi untuk membuat apa namanya, untuk ke kecamatan atau ke mana ya, kita mungkin tidak langsung ke seluruh Kabupaten Gresik sih ya, Bu ya. Mungkin bisa kita ke kabupaten ke kota apa ya, kecamatan kota, tapi bisa lah sampai ke mendatangkan ke RT-RT-nya, mungkin gitu. Nah, kalau kayak gitu kami ada anggaran sekitar 10 juta. Nah, mungkin kita bisa lebih ke banyak untuk pertemuannya saja gitu. Pertemuan, terus kemudian bikin apa, mungkin ada apa namanya, stiker, bikin spanduk lagi dan sebagainya gitu. Itu Bu, kalau di bidang kami bisa support itu. Gitu. Yeah. Kebetulan 11 juta cukup toh? 10 juta ya seadanya dulu, 10 juta sampai mana gitu Bu. 10 juta itu sekali sosialisasi itu, ya? Kenapa Bu? Ya enggak sekali lah. Mungkin kan yang mahal itu kan bayar ininya sebenarnya, bayar apa honor untuk Narasumber kan nggak usah toh, kan kita sendiri. Orangnya Bu, orang apa namanya yang kita datangkan itu kan Mas Aku. Iya. Mas Aku. Nah, itu aja. Kalau Mamin. Kalau Mamin murah Bu, hanya 30.000. Uang sakunya 100 ya. 100 ya. Uang sakunya. Nah, kebetulan uang saku itu ada 2 Bu, ada yang 50, ada yang 100. Yang mana? Kalau hanya 50 ya mungkin bisa agak banyakan orang kan gitu Bu. Paling enggak di 2 kecamatan dulu, karena kan memang aplikasinya saya rasa nanti jadinya baru bulan Novemberan Bu. November Desember kan PAK. Gitu. Berarti ada pergeseran ya di Samban ya. Iya, makanya saya kebetulan saya sudah geser. Cuma masih ada sekitar 10 juta kalau memang itu dipakai untuk bleger sosialisasi tentang lapor Gus di 2 kecamatan Gresik dan Kebomas dulu. Nah, mungkin masih bisa Bu dipakai itu. Lumayan lah gitu. Pak Ali, sampai sekarang kan ada di Batu ya. Itu tadi info dari Pak Gigi. Apa itu? Ada lapor ini halo Mas Bu dari Kediri. Ini dia sudah tak suruh ngintip sih ke sana, bentuknya kayak opo sih. Banyak. Jadi gini, Bro. Jadi sebenarnya banyak ya model-model. Tadi di Lamongan itu ada lapor yes gitu. Terus kemudian ada di apa, sapa warga atau wargaku apa gitu di Sidoarjo. Nah, terus kemudian di Surabaya itu, terus cetar yang ada di provinsi Jawa Timur. Yeah. Saya rasa banyak memang sudah bikin hal kayak itu. Pikir saya sih gini, biar kita nggak salah-salah banget loh Bu. Nah, tadi kan saya gimana kalau nggak ngomongnya kalau soal pengaduan, tapi aspirasi. Nah, kalau aspirasi itu kan ya bukan pengaduan kan gitu loh. Meskipun di dalamnya nanti akhirnya orang mengadu ya nggak salah, biasa. Di ini kan ada kejelingan halo Mas Bu, halo Mas. Halo Mas Bu. Nanti maksudku gini, dari yang banyak itu fiturnya seperti apa yang paling efektif, dan kemudian dalam konteks lapor itu karena memang gini Pak Fahri, semakin banyak kanal yang dibuka berarti kita itu kan harus bekerja ekstra untuk menindaklanjuti. Betul. Iya. Persoalannya kan di sana. Ketika kemudian SOP tidak clear, terus kemudian integrasi dengan span lapor baik secara sistem maupun manual ini bermasalah. Ini kan juga akan menyulitkan kita sendiri yang gitu. Artinya nanti dari sekian banyak pilihan fitur itu, ayo kita yang menteri, jangan kemudian hanya given dari timnya Pak Gigi. Kita punya konsep sendiri yang menurut kita lebih efektif dan efisien untuk mensupport
terutama yang span lapor dan Gresik-Media gitu. Karena memang ya pertaruhannya kan memang di eksistensi Gresik-Media dan span lapor kan gitu kan. Jangan sampai kemudian span lapor yang dikompetisikan tiap tahun ini ditinggalkan, jadi itu aja. Nah, sementara itu aja follow up atau tindak lanjutnya nggak terikut dengan baik, tidak lanjuti dengan maksimal kan, yo akhirnya bunuh diri kan gitu. Aku harus lapor, nang iki ternyata nggak ono follow, sama dengan orang ketika daftar ke Gresik Kerja di Gresik-Media kan masih ada yang sambatan. Nah, aku harus daftar tapi nggak ono panggilan kan loh. Itu jadi bumerang kan buat kita itu loh. Jadi barangkali nanti Taman sempat mampir yang di lalu Kediri itu opo dulu ya. Yo. Kita, aku suka kira sudah lo cek dagono, kok cuma kan saya ngerti bahasa program kan dikau dulu. Pak Fahri, barangkali ketemu orang Kediri di sana. Tuh lagi. Yang jaga nggak tahu dia, yang jaga. Yang jogo paham. Oh itu karena yang jaga memang nggak paham ya. Berarti paling nggak kan dapat ini dulu lah Bu, apa ada flyer dulu, flyer dulu gitu. Kabupaten Kediri kan Bu, ya. Itu kan kabupaten yang kita datangi waktu Sri Kandi kan. Ya. Asli podo-podo Mas Bro, podo kok. Intinya sama saja, tinggal mungkin ya situ nanti kita coba apa ya, cek gimana sih enaknya itu, karena ya aku saja ya nggak seberapa setuju juga kalau membuat baru ya, tapi karena ini modelnya tetap tasbih harus ada dua ininya kan gitu tadi, yang satu janji, yang satu apa tadi? Ya itu ya tadi kan akhirnya setelah kayak gitu dikasih garis kayak gitu. Ya saya juga nggak berani terlalu keras lah, saya cari apa ya mungkin biar nggak melukai, jangan sampai lah nanti kejadian seperti dulu lagi. Saya kira itu aja. Makanya ini kan gini, loh besok sudah terakhir SPD. Nah, kita belum ngomong sama Pak, ini siapa? Pak Juron ini gimana ini? Ya Bu, akhirnya tak telepon kok bisa Zoom, ya sudah pakai Zoom. Iya Bu, itu intinya coba nanti sore nanti kalau sudah ada nanti kami akan ke tempat apa jemput teman-teman itu yang lagi jaga kan, masih ada Mbak saya di sana, nanti saya akan jemput itu. Nah sekarang saya mampir ke Kabupaten Kediri seperti apa, kalau orangnya nggak tahu ya paling nggak flyernya seperti apa. Terus beberapa teman-teman di kayak Sidoarjo juga punya. Kebetulan kan depan kita Bu ya Sidoarjo, yang Lamongan nggak ada jaga belasnya, anaknya lagi healing, nggak ada yang turun sampai tempatnya ambruk Bu. Lamongan terus ada beberapa, ambruk, terus ada ambruk. Gak dicoba kan ini buatnya deh. Lepas itu biasa gendeng kok wis sate pun gendeng. Buknya Gresik ini ya kewalahan ya, banyak yang datang. Gini loh Bu, masalahnya gini, mama itu setelah masuk keluar Bu, itu getok tular, nang Gresik oleh kerudung, langsung Bu banyak yang datang gitu. Ya udah sama Mbak, dulu kan satu ngisi. Sama anak kecil itu tadi. Harus follow Instagram dan Suara Gresik. Nah itu sing lali durung, iya betul. Jadi semuanya walaupun gantung kunci atau ini harus wajib memfollow itu gitu ya. Nah, meskipun nanti kalau sudah selesai di unfollow ya nggak apa-apa, yang penting follow. Pokoknya harus ditunjukkan sudah follow ya. Ya betul. Iya. Berarti tinggal 25 untuk besok toh. Yang sehari ini habis. Jilbab. Iya, masih ada kok. Tadi nggak semuanya dikeluarkan Bu, sama teman-teman dikeluarkan hanya pas berapa dulu untuk pagi, nanti siangnya masih keluarkan lagi. Masih ada, intinya masih ada gitu. Cuma hari ini katanya lebih ramai daripada kemarin, gitu. Karena sudah selesai.
Selasa. Berarti hari kedua, hari ini hari ketiga ya? Hari ketiganya sudah cukup ramai Bu, gitu daripada yang kemarin saya keliling ke sebelah-sebelah gitu. Terus saya juga sudah dapat kontaknya Pak dari Malang. yang Kota Malang, yang Pak Sekda berhenti itu di sana. Kemarin kan Pak Sekda minta saya hubungi orangnya. Enigma itu Bu. Kabupaten Malang. Kota Malang Bu. Ya, yang Enigma itu. Makanya saya cari kontaknya, tadi sudah ketemu, diminta untuk ke Gresik Bu, gitu. Tapi yang hubungi BPKD. Saya nggak tahu itu perannya lebih di mana, apakah di CCTV-nya yang untuk vehicle, untuk mengecek lalu lintas mobil atau angkutan atau truk yang keluar masuk Kabupaten Gresik, atau lebih ke arah pemetaan untuk GIS-nya itu yang untuk PBB atau gimana, saya kurang tahu, karena yang diberangkatkan sama teman-teman sama BPKD si Hafi kabitnya itu yang pegang PBB. Hari ini itu. Di situ. Ya. Posisinya sekarang Mas Hafinya kayaknya sudah sampai ke pameran, belum saya hubungi. Yeah. Tadi siang jam 11 baru berangkat sih. Jam setengah 11 gitu. Jadi keputusannya berarti gini ya, Bu ya. Yang 10 jutanya saya siapkan untuk ini ya. Acara sekali gitu ya. Acara sekali mungkin di WP atau di mana. Nah, untuk pesertanya kami kasih 100.000 atau 50.000 kira-kira gitu. Kalau umpamanya itu kan yang narasumbernya kan kita sendiri, Pak. Ya, narasumber nggak perlu uang, Bu. Nggak ada di luar, artinya kan nggak pakai. Itu maksimalnya bisa 100 Pak Farid. Bisa 100. Maksimal bisa uang saku. Ya, 110 kan? 100 atau 50. 110. Kemarin karena sempat berubah kan itu kan. Awalnya kan 110, terus berubah jadi 40.000. Sekarang 100.000 boleh lagi, 110.000. Boleh lagi. Tapi saya sendiri punya program sosialisasi Gresik-pedia ke kampus, Bu. Roadshow kampus, 3 kampus. Gitu. Nah, itu saya kasih 50. Arek kampus, Bu, saya ketahui seneng saya. Gitu. Dan itu di lokasinya di kampus masing-masing, Bu. Kalau itu dikasih 100 ya, kalau 100 kan hanya cukup sekitar 100 orang. Ya. Hanya untuk uang itunya saja, Bu, uang sakunya, belum untuk maminya. 30.000 3 juta. 10 juta ya wis sangat saya ketanya itu. Saya ketanya ya, 50 enggak umay Kalau saya katakan dapatnya kan mamanya 50.000 uang sakunya, terus dipakai 2 sesi gimana? Artinya 2 kali pertemuan. Kalau sekali kok kayaknya kebanyakan, nanti nggak efektif. Ya, ini kan sebenarnya kan bukan sosialisasi ini kan bukan menjajal atau menginput aplikasi, tahu Bu. Hanya sosialisasi aja ya. Iya, setahu saya kan gitu kalau tingkatan masa teknis harus cara mendaftar gini. Kira-kira kalau bisa sih langsung menginstal sehingga pulang itu sudah terinstall sekian. Ya kita ajari Pak. Kalau enggak ya nanti. Nah, kalau kayak gitu ya berarti dikumpulkannya di roadshow di ini kelurahan-kelurahan. Ya, kalau saya gitu. Ya monggo, enaknya gimana sih Mas? Beneran? Ini kan kalau berarti Bro, aku tuh, ayo gak apa, enaknya apa, wes, aku nurut aja. Atau ke kecamatan aja dong? Ya paling nggak kecamatan. On-site di kecamatan. Ya mungkin ada yang besarnya mungkin ada lah. Kalau 2023 kan sebenarnya kan juga tahun politik, itu mungkin nanti next-nya kayak nanti APBD 2023. Tapi kalau yang untuk sekarang ya minimal ke kecamatan di kota-kota itu. Ya, kecamatan kota itu. Kalau saya, nah sekarang kalau memang, berarti gini aja Bu, ya biar gampangnya, apakah nanti teknisnya seperti apa? Secara anggaran kami akan anggarkan satu untuk untuk honor masyarakat kan 50.000. Oke, saya plotting sekitar 150 orang. Itu ya. Kalau 150 orang kan 7,5 juta.
Aja. 120 orang, Bu. Nyun sewu, 120 orang. Kalau 120 orang kan 6 juta. Kemudian untuk maminya itu kan sekitar 25.000. 25.000 kali 120 itu ya sekitar 3 juta. Berarti ketemu sudah 9 juta. 9 juta. Nah, sisanya kan bikin mungkin spanduk, bikin atau bikin flyer, atau bikin ya flyer paling nggak kan dikasih flyer, Bu, nanti apa sih lapor Gus itu gini ya, cetak flyer kayak gitu juga gitu ya. Kalau saya itu, kalau untuk yang nanti sampean sendiri sama Pak Juran gitu intinya saya sudah siapkan itu untuk yang lapor Gus, sehingga saya nggak ngetik anggaran itu gitu. Kalau pas syukur-syukur bisa selesai cepat, bisa saya gabungkan juga pada saat saya ke kampus, Bu, gitu. Saya kan juga ada ke kampus 3 kali itu, Bu, gitu. 3 kali itu sampai di mana aja? Undres, Unmu, UISI, Komarudin, Bu. Oh, bukan Undres nggak? Boten, gitu. Yang ada informatikanya, Bu. Oke. Ya, Pak, berarti ini Pak Gigih tetap kita anggarkan sekitar 80-an itu ya nanti Pak. 83, siap gitu. Nanti segitu. Di tempat saya anggarannya siap gitu. Disampaikan ininya di sini. Ya. Pak Munir mulai pagi tak WA, tak telepon gak diangkat. Mau tambah itu loh, Pak. Apa langsung Pak Sek gak? Pak Sek aja, Bu, ke Pak Sek aja sudah. Pak Sek tak telepon gak apa ya? Iya, Pak Sek ditelepon aja, Bu. Habis itu kalau nggak bisa Pak Munir nggak bisa dihubungi, Bu. Kurin aja, sudah ngatasi kurin itu. Kurin aja. Iya, karena Pak Munir kadang-kadang rada angin begini. Iya, ini Pak Munir ini. Tidak delok ene Munir. Dulu diwojo ya? Sengaja nggak Dia berusaha menghindar, Bu. Harus ngerti kondisi kayak gini tuh kondisi. Yang tambahan buat Pak Gigi, Pak. Kalau nunggu gak diwojo. Gak diwojo. Ya sih. Yang penting Pak, ini terus Pak Sony masih belum tak komunikasikan ya terkait dengan itu. Ya. Iya, soal temuan itu, Bu, biar bisa Pak Sony di mana? Saya belum ketemu, Bu, ini. Belum. Pulang atau di mana? Saya kurang tahu. Iya, Ron. Nggak boleh, apa betul? Kekurangan tampilan sama. Oh, berarti ke sini. Informasinya gitu. Iya. Ya udah. Ya, yang penting pokoknya Pak Kiki sudah aman, Pak Juran sudah legowo. Sudah. Sajane yo gak legowo, Pak ya omongan ya. Daripada. Aku dhewe yang kesini ngomong hasilnya, cuma ya timbang rame nak biyen. Kebaikan kita bersama. Daripada. Iya, daripada. Kalau bicara sanksi kan memang tidak ada. Belum ada. Ini banyak kabupaten kota yang tetap membuat aplikasi lokal, ya kan? Iya. Warna gitu. Cuma memang konsistensi kita terkait dengan edarannya Pak Bupati itu yang jadi pertanyaan besar. Ketika kemudian tadi bahasanya agak politik Gresik-Pedia ini kalau jadi indikator kinerja, dan kemudian mengembangkan yang lain kan yo sama aja gak jelas kan. Dan hasilnya kan ngono. Aku juga bingung. Kalau mengembangkan lainnya akhirnya bersaing nanti kan nggak apa ya, dengan target yang ada kan ya nggak bisa gitu. Padahal Mas Juran, lucunya lagi indikator yang ada di Gresik-Pedia itu malah ada pengaduan masyarakat yang melalui Gresik-Pedia yang sudah ditangani. Itu kan pada Gresik-Pedia kan hanya portalnya saja. Sebenarnya kan yang ditangani kan lewat lapornya, bukan Gresik-Pedianya. Gitu. Nah itu kan indikatornya kemarin kan ya lucu dari tim itu. Oh aneh kok gitu. Yang perlu saya garis bawahi, Bu, ada 2. Yang pertama, banyak portal semakin baik. Yang kedua, ini janji.
Ya wes, nggak bisa apa-apa. Ya, Yang penting memang belum ada sanksi gitu aja. Intinya di kabupaten kota lainnya yang mengembangkan tanpa ada sanksi. Nah gitu. Nah nanti kami akan coba, mumpung ini kami juga ada arsitektur SPBE peta rencana, nanti kami akan masukkan namanya lapor Gus ini. Penting. Jadi dari kalau ada pemeriksaan kan sudah ada di perencanaan. Paling nggak kan sudah ada di perencanaan gitu loh. Iya kan? Iya. Meskipun kan merencanakan yang salah, tapi kan karena perencanaan itu. Oh. Teman-teman lah salah ya. Ya kan teman-teman lah ngono wis iku. Gue atur kurang malah. Lapor. Tapi Jumat nanti ketemu saya kok, Pak. Ya, Pak. Ada undangan ke Jogja. Oh yang terkait dengan stunting. Ya. Nah, itu tapi kok hanya 11 OPD? Hanya 11. Zoom-nya jadi tak Bu? Hari Jumat itu. Kan ada rencana Zoom di ruangannya Ibu. Hari Ya. Jumat. Sama apa Pak itu Pak? Kok ya? Apa ya kemarin tuh? Saya kira. Ya di ruangan saya aja gitu ya. Oh yang di ini dari provinsi ya? Iya, nah itu apa itu? Ya jadi Pak, jadi nanti kalau umpamanya saya tadi mau tanya, bisa diwakilkan apa enggak? Ternyata itu acaranya KBPP. KBPP kemarin dapat hadiah ya. Dapat trailer. KLA tuh, bukan? Oh ya, yang untuk Jumat pagi itu yang lapor SPAN itu, Bu? Oh, lapor SPAN ya? Ya, dari provinsi. Dari Kemenpan, iya. Undian sosialisasi strategi apa itu? Ya tetap jadi Pak. Oke, siap Bu. Jadi kalau umpamanya saya ikut ke Jogja ya nanti Pak Sek sama teman-teman. Siap. Oke. Oke, Bu. Siap Bu. Pak Odi juga di sana kan Pak Odi? Pak Odi di lokasi Bu, menghadiri acara apa yang dihadiri sekjen itu? Apa itu? Sekjen enggak besok dah sama kemarin. Kayaknya ini off sebetulnya yang Rebo ini Pak Odi. Katanya ruang Pancasila kok. Ke balai apa itu? Pancasila atau apa itu? Saya masih dibantu Bu, ini teman-teman shift baru datang. Oh ya. Kayaknya Pak Odi itu hari Selasa sama Kamis acaranya. Sebetulnya Rebo ini cara informasi. Ini makanya ini Pak Tony tanya tadi. Maksudku ini Bu, memang biorekod nggak bisa bilang aku ingin diuangi kurang dan stafnya tak tanya nggak ada yang Pak saya tak telepon ini. Sini posisi di mana yang terkait dengan ini Pak? Apa ya anggaran ini? Iya. Pak Mari. Tahun? Acara besok Jumat. Acara apa? Lapor SPAN itu. Cuman nggak ada, Bu. Cuman itu kalau saya lihat. Iya. Iya. Jadi Pak pulang jam berapa? Besok, Bu. Kayaknya 2 Bu. Besok. Tapi besok kami ada Zoom ke Bu sama teman-teman Tati sama organisasi persiapan untuk yang Probis Bimtek Probis minggu depannya itu, Bu. Pak Odi masih di sana ya? Berarti Pak Odi masih di sana? Oh ya sampai besok ya? Sampai besok ya? Oke ya sudah. Ya insya Allah. Tapi saya gini, kalau acaranya di luar kayak kemarin saya nggak datang. Daripada sakit. Tapi ternyata kok diorsit ya? Dingin. Ya lihatlah lihat sikon besok. Mudah-mudahan bisa saya. Matur nuwun. Iya, ini Pak Zuron ini saya sama Pak Zuron. Katanya Pak Zuron masuk 3 besar. Ya,
masuk 3 besar. Insya Allah kalau nggak nomor 1 ya nomor 2, kalau nggak nomor 2 ya nomor 3 gitu. Ya, alhamdulillah dapat ini. Ya Pak, ya matur nuwun, Assalamualaikum. Pak Fardi, Iya, Bu. besok, ya sampai besok sekalian aja toh, sekalian sampai malam. Jangan, Bu. Jangan. Mak ini gimana, Mak? Saya bawa mak banyak, Bu. Saya bawa Bu Fat, saya bawa Mbak Seni, saya bawa Bumil, orang hamil. Satu, saya bawa yang perempuan semua, Bu, saya yang bawa ini. Nah, kalau saya pulangkan besok siang, wah, suaminya nanti telepon saya semua. Pulangnya pagi, besok. Enggak, agak siangan dikit, setelah Zoom, gitu. Yang ini tinggal ada Mbak Asti, Bu. Mbak Asti di situ ya? Ya, Mbak Asti kan ikut ini. Saya bilang, udah healing-healing dulu aja, biar Bu Choi sendiri yang di sana. Saya bilang. Mbak Asti yang kemarin bareng saya itu ya? Mbak Asti belum pernah. Mbak Asti, oh Mbak Asti ya, Mbak Asti. Oh iya Mbak Asti. Ya, ini Mbak Asti ikut rombongan saya, makanya saya bilang, saya nginep Mbak, nggak ada yang pulang, sudah nginep aja sekali-sekali, saya bilang gitu. Sudah pada makan belum? Iya Bu, ini persiapan makan. Makan apa? Makan siang ini? Ya tadi saya pas berangkat mampir nyari pecel Bu, teman-teman. Pecel-pecel di Malang apa di Batu? Di tadi itu brosok-brosok di Malang, 2 tempat nggak dapat, akhirnya pesak Bu, pokoknya pecel. Kalau mencari nggak, terus beli, cari lambat. Belum ada itu gelindung, di pecel gelindung Bu, pecel gelindung sama pecel kane. Anak-anak yang Cedek patung sawat loh, anak enak, cele, telpejo. iya, oke, enak ini. Kalau yang pecel mati ya di mana? Di Rampal itu ya? Rawon ya? Rawon. Oh, rawon. Nggih, Bu, itu. Teman-teman santai lagi nungguin bakso lewat, Bu. Nah, bakso di pojokan itu kan ya enak toh, bakso Arif ya. Yang dekatnya mall itu. Iya, dekatnya mall itu. Bakso. Oh, rame itu. Nggih. Rame itu. Oh, pantas. Siap. Ajak ke sana teman-teman. Diajak bakso. Takut gemuk, Bu. Pak Fahri, tadi saya ini LS. Yang ya. Nggih. Fahri belum parah. Ya. Oh, gitu. Nggih, Bu. Maaf. Sudah tanda tangani Mbak. Iya. Pak Fahri sudah parah Bu saya. Iya, siap, Bu. Nggih. Ya, itu ya. Sudah ya. Makasih. Sehat. Di bakso. Siap. Berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Mas Iki siapa sih? Jeffrey, Bu. Mas Jeffrey sudah pernah ke sana? Besok, Bu. Besok. Oh, besok ya. Besok Pak. Jangan